Pramuka Poltekkes Kemenkes Surabaya sedang mengunjungi Museum Baden-Powell House Indonesia. Kita di sini ingin mengetahui sejarah-sejarah pramuka di dunia dan ingin melihat pernak-pernik pramuka di dunia yang dikumpulkan oleh Kak Joko semasa hidupnya. Kalian penasaran? Jadi ikutin kita ya. Kak Joko mulai ngoleksi itu dari usia 11. Jadi Kak Joko waktu kecil itu penggalang mungkin ya 11 tahun itu mulai ngoleksi pernak-pernik kepramukaan beliau dari kecil hingga sampai saat ini. Jadi kurang lebih beliau ngoleksi beliau itu 50-an tahun untuk ngumpulin ini semua. Tapi beliau sendiri tahun 2019 baru di display, ditata, disusun. Kemudian ini tuh dibuat atau didirikan untuk edukasi, untuk amal, untuk bahan ajar. Jadi ketika teman-teman mau kesini itu nggak boleh dipungut biaya, itu nggak boleh. Karena memang di sini buat bahan ajar. Jadi kalau mau kesini bisa menghubungi Kak Rizky, saya atau Kak Joko atau Kak Wawan tadi. Kaitannya filatelis itu orang yang ngumpulin pramuka. Filatelis dengan pramuka itu kaitannya erat sekali. Ketika ada kegiatan atau event dari pramuka itu seringkali Pos Indonesia itu membuat atau nerbitin perangko atau sampul bertemakan kegiatan tersebut. Ya, redaksi dari sananya langsung gitu loh. Yang meliput siapa ini? Bapak Pandu, Bapak Pramuka Indonesia yang pertama. Siapa? Benar, itu beliau. Sultan Hamengkubuwono IX. Ini jadi foto Soekarno dengan pramuka itu jarang sekali sebenarnya. Karena kan Soekarno itu meninggal tahun 66 atau 65. Pramuka 61. Jadi kan cuma deket. Ini salah satu langkah lah. Karena yang meliput Soekarno dengan pramuka dan dijadikan andalan. Seluruh negara kan juga punya pramukanya sendiri. Bahkan nama-namanya pun berbeda, logo-logonya berbeda. Misalnya di sini. Nah, ini logo dari berbagai negara, pramuka-pramuka terbaik. Kalau nggak ada nuansa pramuka sama sekali, tapi ini bed pramuka. Mount Diablo Silverado Council 2017 National Jamboree. Ini di Amerika. Nah, ini anak-anak yang suka basket gitu, badges-nya juga terkait sama basket gitu. Terus ada juga mereka yang suka dengan Hot Wheels katakan. Mereka akan menggunakan badges-nya itu gambar-gambar Hot Wheels gitu. Ada scarf yang memang diproduksi limited di seluruh dunia. Salah satunya ini. Nah, scarf ini itu menggambarkan jambore temu tangan. Ibaratnya seperti itu. Kenapa? Ternyata dulu di tahun 91 jambore dunianya itu ada di Korea. Nah, ternyata orang-orang yang dulu jambore di 91 itu hadir lagi di jambore tahun 2023 di Korea juga. Nah, mereka temu kangen terus membuat ini. Jadi dulu mungkin usianya 17, terus kemudian loncat ke 2023, berapa tahun tuh dari 91, mereka temu kangen lagi, udah mungkin punya cucu, punya anak berapa segala macam. Nah, ini salah satu scarf-nya. Boleh dipegang dulu. Ini macam-macam.
Oke, ini kotak P3K sejak Perang Dunia Kedua. Nah, kotak P3K ini ternyata punya hubungan kuat sama Keraton Jogja. Nah, kenapa hubungannya kuat sama Keraton Jogja? Terbukti dari logo. Di pojok kanan ya, kalau dari kakak ya. Di pojok kanan ada logo Keraton Jogja. Buka bareng-bareng ya. Masih lengkap di sini. Nah, jadi ada obat-obatan mulai dari alkohol, kapas, kemudian ada kasa zaman dulu, terus ada antibiotik. Untuk saat ini konsentrasinya adalah tentang inventarisasi. Karena segitu banyak, ini masih sepertiga dan timnya juga masih sedikit. Jadi Kak Joko tuh pengen besok itu semuanya sudah terintegrasi secara data gitu. Jadi ketika mau cari apa, itu bisa diakses. Misal nih, aku pengen tahu badges di Jambore Nasional tahun 91, katakan. Nah, Jambore yang nasional yang daerah mana nih, badges yang mana, itu bisa diakses secara online, secara daring. Kak Iva, untuk perasaan Kak Iva gimana setelah mengunjungi museum ini? Perasaan saya sangat senang dan baru tahu kalau banyak banget badge-badge yang belum aku ketahuin. Jadi di sini tuh bisa tahu semua badge yang ada di dunia. Jadi gak di Indonesia aja, seperti itu. Jadi kayak kita tuh tahu bahwa di negara-negara lain tuh juga punya pramukanya dan punya ciri khasnya masing-masing. Dari edukasi yang udah dijelasin sama kakak-kakak yang ada di sini tadi, seperti itu. Ya, apakah ada perasaan seperti terinspirasi atau termotivasi? Ya, sejauh ini dari edukasi dari kakak-kakak yang tadi itu sangat termotivasi dan sangat teredukasi, dan saya sendiri sangat berminat di kepramukaan. Jadi sangat apa ya, sangat tertarik wah gitu, seperti itu. Terima kasih Kak Iva. Ya, sama-sama. Baik adik-adik, saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik dari Poltekkes Surabaya yang telah hadir di ruang yang penuh dengan pernik-pernik pramuka ini. Ruang ini kita namakan BP House Indonesia, BP singkatan Baden Powell. Sekitar 32.000 badges tersimpan di sini. Belum lagi buckle, belum lagi bugle, belum lagi scrap, belum lagi koleksi-koleksi stamp yang terkait dengan scout. Saya juga memiliki beberapa dan bahkan itu ribuan untuk bahan-bahan pustaka. Adik-adik bisa ke Scout Library yang ada di depan gedung ini, yang jadi satu unit dari kegiatan Bibios Indonesia. Bibios Indonesia ke depan akan melangkah, yakni akan membuat Scout Shop, jadi jualan benda-benda pramuka yang di-create dan dipilih dari yang sifatnya premium sehingga anak-anak tidak malu menggunakan. Kemudian kami juga akan menghimpun banyak, suatu misal pedagang-pedagang pernik-pernik pramuka yang ada di Jawa Timur akan saya kumpulkan 2 minggu, jadi setiap 1 bulan itu 2 kali, jadi minggu pertama, minggu ketiga dia kesini, silakan jual di sini, tidak saya tarik atau tidak saya charge, biar bisa melayani pramuka di Surabaya atau pramuka di Jawa Timur pada. Pesan istimewa saya kepada adik-adik bahwa sukses adik-adik itu tidak lahir secara kebetulan atau keberuntungan semata. Sebuah sukses lahir karena perencanaan yang matang, nawa itu yang bagus, kerja keras dan diikhtiarkan. Jadi sekali lagi, sukses tidak ada seperti pemberian, tapi perlu diperjuangkan. Selamat dan salam hormat untuk bermitra kembali dengan Bibios Indonesia. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih. Pramuka Poltekkes Surabaya, satukan pemuda bersama tunas bangsa.